Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya apoteker Wafa Eswar Farm sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Pharmapreneur. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk kepada pertemuan yang ke-13. Di sini kita akan membahas tentang pitching. Di sini nanti kita akan membahas sebenarnya apa sih pentingnya pitching itu dalam wirausaha farmasi. Nah, di mana pitching ini digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide bisnis yang teman-teman punya kepada para investor, kepada para mitra ataupun stakeholder lain secara efektif dan persuasif. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan apa itu pengertian dan tujuan dari pitching. Kemudian juga mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi apa saja komponen penting dalam sebuah pitch. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun dan mempresentasikan pitch yang efektif untuk ide bisnis farmasi yang sudah teman-teman miliki. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu memahami bagaimana ekspektasi investor dan mitra di dalam pitch. Nah, capaian pembelajarannya setelah mengikuti materi tentang pitching ini, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan apa saja konsep dan tujuan pitching dalam kewirausahaan farmasi. Kemudian mahasiswa mampu menyusun struktur pitch deck yang efektif untuk ide bisnis farmasi. Dan mahasiswa mampu melakukan simulasi pitching yang komunikatif dan meyakinkan. Ini adalah capaian pembelajaran setelah nanti teman-teman mengikuti materi tentang pitching kali ini. Oke, kita masuk ke materinya. Sebenarnya apa sih pitching itu tuh? Jadi pitching adalah proses menyampaikan ide bisnis yang teman-teman punya, tapi dilakukannya secara singkat, jelas, dan meyakinkan kepada calon investor, kepada para mitra ataupun stakeholder untuk mendapatkan dukungan, baik itu dukungan dana, kolaborasi, maupun persetujuan. Jadi di sini adalah bagaimana caranya teman-teman menyampaikan ide bisnis yang teman-teman punya, tidak bertele-tele, kemudian juga harus jelas, dan meyakinkan supaya si investornya ini atau si mitranya yang sudah teman-teman jadikan sasaran ini mau menginvestasikan dananya untuk ide bisnis dari teman-teman. Itu adalah pitching. Istilah selanjutnya ada pitch deck. Jadi pitch deck itu adalah presentasi singkat yang menggambarkan rencana bisnis dari teman-teman yang sudah. Jadi pitch deck ini adalah presentasi singkat yang menggambarkan rencana bisnis yang teman-teman miliki. Nah, pitch deck ini memiliki peranan yang sangat penting karena pitch deck ini adalah senjata supaya bisa menarik minat investor. Gimana caranya supaya investor itu mau menginvestasikan dananya ke rencana bisnis yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini ada beberapa jenis pitching. Yang pertama ada elevator pitch. Elevator pitch ini durasinya kurang lebih sekitar 30-60 detik. Elevator pitch ini tujuannya adalah supaya bisa menarik investor akan bisnis yang sudah teman-teman buat. Gimana caranya di awal itu udah bikin si investornya itu suka sama ide bisnis yang sudah teman-teman buat. Kemudian ada 1 minute pitch, durasinya sekitar 1 menit. Nah, di sini nanti teman-teman di 1 minute pitch ini menjelaskan secara ringkas nilai dari produk atau jasa yang sudah teman-teman buat. Yang ketiga ada investor pitch. Durasinya kira-kira 5-10 menit. Nah, di investor pitch ini tujuannya adalah teman-teman meyakinkan si investor atau mitranya supaya mau menginvestasikan dananya di ide bisnis yang teman-teman buat. Kemudian yang keempat ada business plan pitch. Business plan pitch ini durasinya kurang lebih 10-20 menit. Tujuannya adalah teman-teman mempresentasikan secara lengkap ide bisnis yang teman-teman punya. Kalau tadi mungkin cuma secara ringkas aja, tapi kalau yang di business plan pitch ini teman-teman presentasikan secara lengkap ide bisnis yang teman-teman punya. Nah, yang terakhir ada demo day pitch, durasinya kurang lebih 3-5 menit. Teman-teman memamerkan hasil inkubasi atau startup dari ide bisnis yang teman-teman miliki. Itu adalah jenis-jenis pitching. Nah, di sini ada komponen pitch yang efektif. Harus ada apa aja sih supaya pitch yang teman-teman lakukan itu efektif dan juga persuasif tentunya? Yang pertama, title slide-nya. Dia include sama nama startup atau ide bisnis teman-teman, kemudian include sama logo yang sudah teman-teman buat, dan kontak yang bisa dihubungi sama investor ketika si investornya memang tertarik untuk menginvestasikan dananya ke teman-teman. Yang kedua adalah problem. Jadi, apa sih sebenarnya masalah nyata yang dihadapi sama pasar yang terkait dengan ide bisnis teman-teman? Yang ketiga adalah solution.
solusi unik apa yang teman-teman tawarkan kepada investor atau kepada mitra. Yang keempat ada market opportunity, jadi seberapa besar ukuran dan potensi pasar yang teman-teman tawarkan terkait dengan ide bisnis yang teman-teman miliki. Yang kelima ada produk dan service, jadi nanti teman-teman melakukan demo atau deskripsi produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Yang keenam ada bisnis model, bagaimana cara menghasilkan uang dari ide bisnis yang sudah teman-teman buat. Kemudian ada go to market strategi, jadi teman-teman paparkan apa saja strategi yang kira-kira bisa dilakukan untuk menjangkau konsumen untuk menikmati hasil dari ide bisnis yang sudah teman-teman buat. Kemudian ada competition, jadi teman-teman petakan siapa saja kompetitor dari ide bisnis teman-teman dan apa sih sebenarnya keunggulan ide teman-teman dibandingkan dengan produk lain atau jasa-jasa lain yang serupa. Kemudian ada finansialnya, teman-teman proyeksikan kira-kira berapa sih pendapatannya, kira-kira berapa sih biaya yang harus dikeluarkan, kira-kira berapa sih profit atau keuntungan yang bisa teman-teman raih gitu ya, itu harus diproyeksikan. Yang terakhir ada timnya, ini juga penting, siapa saja profil pendirinya, dan tim kunci yang memang memegang peranan penting dalam ide bisnis yang sudah teman-teman buat. Nah, ini adalah komponen pitch yang harus ada yang membuat ide bisnis teman-teman bisa lebih oke lagi nantinya ketika teman-teman membuat pitching. Ini ada teknik membuat pitch yang meyakinkan. Yang pertama, teman-teman harus membuat pitch-nya itu secara jelas. Jadi hindari istilah-istilah teknis yang berlebihan. Oke, teman-teman dari farmasi, teman-teman paham istilah-istilah farmasi, tapi kan belum tentu investornya nanti atau mitranya nanti paham dengan istilah farmasi yang teman-teman buat. Jadi buatlah istilah-istilah yang gampang dipahami sama orang awam atau secara istilah-istilah yang lebih gampang dipahami sama masyarakat luas. Kemudian buat pitch itu secara singkat. Jadi teman-teman cukup sampaikan dalam waktu singkat, tidak perlu bertele-tele gitu kan ya. Seenggaknya 10-20 menit itu pitching teman-teman itu sudah selesai. Kemudian buat pitching teman-teman itu meyakinkan. Tunjukkan validasi pasar dan potensi pertumbuhan dari ide bisnis yang teman-teman buat. Yang terakhir, fokus pada masalah pelanggan. Kalau teman-teman sudah fokus pada masalah pelanggan, nah nanti ide yang teman-teman buat ini adalah jadi solusinya. Ketika di masyarakat itu ada masalah, nah ide dari bisnis teman-teman ini adalah solusi yang bisa ditawarkan kepada para investor ataupun mitra juga untuk mau menginvestasikan dananya kepada ide teman-teman. Nah, kemudian kita sebagai farmasis ada konten-konten yang mungkin yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, teman-teman juga harus validasi masalah atau mungkin ide-ide bisnis teman-teman ini berdasarkan dengan data kesehatan yang ada, data kesehatan yang terbaru, atau mungkin studi epidemiologinya seperti apa. Kemudian yang kedua, kepatuhan dari ide bisnis teman-teman terhadap regulasi Badan POM misalnya, atau mungkin bagaimana etiknya dan pharmacovigilance-nya. Kemudian yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah bagaimana strategi untuk mendistribusikan bisnis teman-teman, baik itu produk ataupun jasanya, kemudian bagaimana juga model kolaborasi jika teman-teman mau kolaborasi dengan apotek, rumah sakit, distributor, atau mungkin fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Nah ini secara spesifik kita sebagai farmasis. Oke, lanjut tips pitching yang efektif. Teman-teman harus bisa menguasai produk dan pasar, terutama yang terkait dengan produk yang sudah teman-teman buat atau mungkin jasa yang teman-teman pasarkan. Kemudian juga teman-teman harus menggunakan storytelling yang menarik. Gimana caranya kalau saya ceritakan tentang produk saya ini, investor ataupun mitra ini mau menginvestasikan dananya, mau mendukung saya untuk memasarkan produk yang sudah saya buat ini. Kemudian juga teman-teman harus memvisualisasikan datanya secara sederhana. Jadi teman-teman nggak perlu bikin presentasi yang rumit, teman-teman nggak perlu bikin presentasi yang rumit, tapi bikinlah data yang memang bisa dibaca dengan nyaman gitu ya. Jadi ketika misalnya investornya atau mungkin mitranya membaca data yang sudah teman-teman sajikan, itu langsung paham. Oh ternyata betul ya datanya seperti ini, jadi tidak bertele-tele juga dan tidak terlalu rumit. Kemudian tunjukkan passion. Teman-teman di bidang farmasis memang ya passion teman-teman untuk membuat sediaan ini misalnya gitu ya. Tunjukkan passion yang teman-teman punya. Dan yang terakhir adalah latihan presentasi berulang. Gimana caranya supaya teman-teman itu melakukan presentasinya dengan penuh keyakinan dan investor juga dengan yakin juga mau menginvestasikan dananya ke produk yang sudah teman-teman buat.
Oke, demikian untuk materi dari Pharmapreneur di pertemuan 13 kali ini tentang pitching. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.